Tapi itu susah. Apa persoalan utama dunia yang bisa dijawab oleh bumi bayar, kira-kira gitu ya. Lalu ya pangan, karena krisis pangan itu terjadi di seluruh dunia. Ketika pangan menjadi persoalan dunia, kita bisa mengembang apa? Nah, ternyata keragaman hayati pangan yang ada di Bayan ini luar biasa. Dulu. Kalau sekarang ini teman-teman siswa dan guru lagi cari hunting benih-benih yang dulu pernah dijadikan pangan lokal itu di mana saja. Cari sorghum itu setengah mati, jewawut apalagi gitu ya. Jadi makin banyak. Padahal ketika krisis beras, maka sorghum dan jewawut ini jadi solusi. Tantangan kita ke depan bagaimana memastikan bumi ini menyediakan keanekaragaman hayati, memastikan penduduk bumi yang kalau Indonesia ada pertumbuhan penduduknya sudah di angka 1, sekian persen, kalau dikalkulasi kita akan bertambah 3 juta per tahun penduduk Indonesia. Bayangkan kalau dunia bertambah sekian puluh juta, ratus juta per tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, dan numpuk orang di muka bumi ini, kemudian dengan perubahan iklim dan sebagainya, bla 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 bla, panas bumi yang semakin tinggi, pola hujan yang sekarang semakin tidak menentu, jelas ini menjadi isu dunia ketika 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 50 tahun ke depan akan menjadi permasalahan yang sangat besar. Dan kita bersyukur berbicara khususnya kita Bayan memiliki panganan lokal yang insya Allah apapun yang dilempar akan tumbuh dengan subur, apapun yang ditanam akan tumbuh dengan baik, walaupun kadang-kadang tidak lagi keterbatasan, tetapi alhamdulillah kita dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa dengan segudang keberkahan. Permasalahan krisis pangan global menjadi isu yang semakin mendesak untuk diatasi. Terlebih, salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi ini adalah semakin berkurangnya jumlah petani muda. Fenomena ini sangat memengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Bumi Bayan. Bumi Tani Bayan dikenal sebagai gudang keragaman hayati dan pangan yang memiliki potensi besar dalam menopang ketahanan pangan lokal maupun nasional. Namun, potensi ini terancam akibat berbagai faktor seperti penyempitan lahan, degradasi lingkungan, dan marginalisasi adat dan budaya setempat, serta perubahan iklim. Menanggapi tantangan ini, perlu adanya upaya nyata untuk menggali, menghidupkan, dan mengembangkan pertanian di Bumi Bayan. Perlu memberikan ruang ekspresi dan aspirasi untuk mendukung tumbuh kembangnya petani muda dari generasi milenial dan Gen Z. Mendayagunakan Bumi Tani Bayan sebagai sekolah dan laboratorium lapang, sebagai wahana untuk membangkitkan semangat baru di kalangan pemuda untuk terjun ke dunia pertanian dan yang terkait dengannya.
melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada praktik langsung di lapangan. Diharapkan akan lahir petani-petani muda yang inovatif, bijak, dan cerdas, dan berdaya saing yang akan menjadi garda terdepan dalam pengembangan sistem pertanian lokal yang terintegrasi dengan iptek modern yang ramah lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan pangan dapat terjamin dan ketahanan pangan dapat ditingkatkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Hal ini tidak hanya akan membantu mengatasi krisis pangan, tetapi juga memuliakan kembali profesi petani yang memiliki peran vital dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Berlandaskan hal di atas, kami, peserta Sangkap Kaki Rinjani dan Aliansi Bumi Tani Bayan, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, menyatakan komitmen untuk mendukung dan terlibat aktif dalam cita luhur untuk mengembangkan potensi Bumi Tani Bayan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut. 1. Karakteristik dan keunggulan komparatif Bumi Bayan yang unik dan memiliki potensi untuk terus ditumbuh kembangkan sebagai wahana belajar bersama sekaligus wahana untuk peningkatan ketahanan pangan, kemandirian ekonomi berbasis pertanian yang diintegrasikan dengan pengembangan industri kreatif dan pariwisata. 2. Ruang ekspresi bagi generasi milenial dan Gen Z Bumi Tani Bayan yang dihasilkan melalui pendidikan formal dan non-formal berdasarkan nilai-nilai adat budaya Bayan dan iptek modern yang berkesesuaian dengan karakteristik dan keunggulan komparatif Bumi Bayan serta tantangan global. Sekali lagi saya perwakilan dari alumni SMK Al-Bayan dan juga menginginkan penumbuh kembangan generasi milenial atau Gen Z sebagai pewaris dan penerus Bumi Tani Bayan. Yang handal dan berdaya saing merupakan kewajiban bersama, namun dengan harus tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak dasar anak. Dan juga untuk membersamai tumbuh kembang generasi milenial atau generasi Gen Z yang sudah mulai berkurang niat untuk bertani, dan juga diperlukan wahana inkubasi kepemimpinan, kewirausahaan, dan inovasi digital yang berbasis nilai-nilai gotong royong. Dalam hal ini, Aliansi Bumi Tani Bayan dapat mengambil peran strategis tersebut. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip dengan memperhatikan prinsip selanjutnya yang kelima, yaitu untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat adat atau lokal dan generasi milenial. Perlu dibangun koperasi yang handal dan modern berbasiskan pada bidang pertanian, pangan, pariwisata, dan industri kreatif. Selanjutnya yang terakhir, prinsip yang keenam, yaitu agar inovasi dan kebijakan pemerintah, kami berkomitmen untuk menumbuh kembangkan inovasi dan mendesak adanya kebijakan pemerintah untuk menciptakan ruang ekspresi bagi masyarakat. Kami percaya bahwa melalui kebijakan yang tepat, potensi lokal dapat dikembangkan secara maksimal demi kesejahteraan bersama. Demikian atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, restu para leluhur bumi dan tetua adat Bumi Bayan, dan tekad yang bulat, piagam deklarasi ini dibuat untuk dijadikan landasan bersama, ditetapkan di Aula SMKS Al-Bayan, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, pada tanggal 22 Mei 2024.